selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bincang-bincang dengan Pak Kadis Siapa? siang hari ini. Ya, memang dalam keseharian kita selama ini hampir dipastikan kita selalu pulang sore ya Pak ya, kadang malam. Betul sekali. Nah ini juga Itulah warna kita, Pak. Iya. Ya, saya mohon maaf kalau mungkin ada teman-teman selama saya berada di sini jadi tersita banyak waktunya. Ini juga dalam rangka bagaimana kami melayani teman-teman semua yang Baik, ada betul, di Pak. seluruh kabupaten kota. Nah yang menjadi perbincangan pada siang hari ini saya rasa bagus kalau kita bincang-bincang terkait dengan kesiapan kita dalam rangka Hardiknas. Oh, iya. Baik. Iya, sebentar lagi kita akan menghadapi Hardiknas ini yang memasuki ya. Masalahnya Hardiknas ini bertepatan dengan Hari bulan Ahad. Ramadan. Bulan Ramadan, ya. Luar biasa. Artinya Ya. mungkin nuansa Ramadan ini sangat kental bagi kita Ya. semua Baik. selaku umat muslim, di mana kegiatan-kegiatan Hardiknas ini kita berharap bahwa ya misalnya ada lomba-lomba, Oke, baik, Pak. lomba azan, tadarus, dan yang paling pokok lagi kita insya Allah Pak ada kemungkinan juga kita akan membuat Satu event yang ya, bisa melibatkan banyak orang mungkin, Pak. sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka bulan Ramadan ini kita berharap ada berbagi dengan guru-guru kita. Baik, Pak. Oke. Ya, taruhlah kegiatan itu merupakan kegiatan Amalia Ramadan, Baik. di mana Ramadan Fair istilahnya kita buka nanti pasar murah. Baik, alhamdulillah. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Gadis? Apakah Oke. kita Baik, terima kasih. Saya senang sekali sore ini bisa berbincang santai dengan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi dan melalui kesempatan ini izinkan kami untuk menyapa teman-teman para warga Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dimanapun berada di 24 kota kabupaten dengan level baik itu yang berada di SMA, SMK dan juga di SLB. Ya, tentu kami sangat bahagia bisa menemui Bapak Ibu sekalian, teman-teman para warga distrik Selatan. Dan seperti disampaikan tadi Pak Sekretaris bahwa dalam beberapa hari ke depan kita Dinas Pendidikan Provinsi akan memperingati, sama halnya dengan teman-teman juga kita akan bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional ya, Hardiknas. Tanggal 2 Mei 2021 insya Allah. Nah, saya sedikit terkait dengan Hardiknas ini Pak Sek. Ketika kita mendengarkan kata-kata Hardiknas ini, pasti yang kita ingat di balik dari peristiwa ini semua adalah sosok seorang tokoh yang sangat luar biasa di bidang pendidikan. Kita semua pasti sangat kental ingatan kita Bapak Ki Hajar Dewantoro. Inilah tokoh pendidikan yang sangat luar biasa yang telah meletakkan dasar-dasar filosofi tentang pendidikan kita, dan sampai hari ini apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari itu masih bagian dari mengejawantahkan apa yang telah ditanamkan filosofinya oleh Ki Hajar Dewantoro. Salah satu yang mungkin saya ingin bagi di kesempatan ini adalah apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang sangat luar biasa. Lebih baik kita memiliki sedikit anak bangsa yang pintar tapi berkarakter, daripada kita memiliki banyak anak bangsa yang pintar tapi tidak berkarakter. Ini kalimat yang singkat, tetapi menurut saya ini memiliki makna yang sangat dalam. Tidak perlu kita memiliki banyak anak bangsa yang pintar, tapi dia berkarakter. Kalimat ini sebenarnya ingin meyakinkan kita bahwa proses pendidikan itu bukan semata-mata transfer of knowledge, bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi yang terpenting di situ adalah transfer of value, mentransfer nilai, mentransfer kepribadian, mentransfer karakter. Dan itulah yang disebut oleh sebagai Ki Hajar Dewantoro sebagai nilai-nilai karakter. Dan alhamdulillah sampai hari ini nilai-nilai karakter ini oleh kementerian kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini
tetap mengacu pada landasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan sekarang ini itu dikembangkan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila sesungguhnya kalau kita kaji itu tidak keluar dari nilai-nilai karakter yang telah dibentuk, ditanamkan kuat dalam filosofi pendidikan yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kita semua, dinas pendidikan, sampai semua teman-teman kepala cabang dinas, kepala UPT, kemudian teman-teman para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa-siswa kita. Ayo, mari kita songsong tanggal 2 Mei 2021 ini untuk Hari Pendidikan Nasional dengan kita berkiat tahun ini sesuai dengan tema yang diluncurkan oleh kementerian. Tema itu adalah serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, ini satu tema yang luar biasa yang diusung tahun ini, bagaimana agar kita seluruh warga pendidikan kita bergerak serentak untuk mewujudkan bagaimana belajar merdeka atau merdeka belajar itu bisa kita wujudkan di sekolah-sekolah. Ya. Saya rasa ya, bagus itu. Gadis bahwa serentak kita bergerak wujudkan merdeka belajar. Iya, betul. Namanya juga kita mestinya juga paling tidak memberi penghargaan kepada guru-guru kita. Oh iya, betul. Karena masa pandemik ini, betul. Selama pandemik mereka betul-betul menggali ilmu pengetahuan, betul Pak, IT, ya, dalam rangka bagaimana melayani anak-anak kita dalam pembelajaran yang selama ini masih dilaksanakan sebagian besar melalui virtual. Oke, betul sekali Pak. Jadi saya rasa memang ini saya kira satu hal yang kita patut apresiasi di dalam momen peringatan Hadiknas tahun ini, karena kita ketahui sendiri bahwa sepanjang tahun ajaran yang kita lewati kemarin sampai yang berlangsung sekarang, itu pembelajaran kita memang masih terus-menerus dilakukan dengan menerapkan pembelajaran dengan model PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan ini tantangannya memang cukup besar, dan para guru-guru kita lihat selama ini mereka sangat antusias, sangat bersemangat, dan kemudian bisa melahirkan berbagai kreasi-kreasi dalam pembelajaran, bisa mengupgrade kemampuannya untuk yang sebelumnya itu dia tidak bisa familiar menggunakan teknologi pembelajaran. Sekarang dia bisa mengajar dengan secara perlahan memantapkan diri menggunakan media pembelajaran. Jadi saya yakin ini memang patut diapresiasi, dan tahun ini kita menyiapkan satu ruang untuk mengapresiasi, memberikan reward kepada para guru-guru kita yang telah menunjukkan cara-cara yang kreatif di dalam mengelola kegiatan pembelajarannya selama masa PJJ ini berlangsung. Saya kira itu satu hal yang menarik. Dan oh iya, tadi di awal Pak Sekretaris itu menyebut bahwa salah satu yang juga akan dilakukan sekarang ini bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hadiknas berkaitan dengan akan ada Ramadan Fair, ya. Akan ada Ramadan Fair, dan ini saya lihat akan diperuntukkan bagi tenaga pendidik kita, tenaga kependidikan di SMA, SMK, SLB, dan juga kepada siswa-siswa. Nah, tentu apa yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah bukti komitmen, wujud simpati dan empati kita untuk menjadikan momen Ramadan ini sebagai momen yang baik untuk kita berbagi dengan sesama. Ya, bahwa nanti di ajang Ramadan Fair itu bukan hanya sekedar lomba, tetapi juga ada pasar murah yang akan kita lakukan. Dan yang namanya saja murah, tentu diharapkan dia tidak sama tarifnya dengan yang ada di luar, begitu Pak ya? Betul. Iya. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar. Dinas Perdagangan, oke. Nah, yang paling pokok juga di mana sebagai tambahan, sesuai dengan petunjuk Bapak Kepala Dinas, bahwa dalam amalan Ramadan ini kita menginstruksikan untuk seluruh satuan pendidikan. Oh iya benar. Ini kita punya. Jadi ini ada yang memang sangat spesial ini di tahun ini, ya. Selain yang kita sebutkan tadi, kita di Dinas Pendidikan juga membuat sebuah gerakan bersama, ya. Di momen Ramadan ini kita mencanangkan untuk satu sekolah satu rumah ibadah, ya. Satu sekolah satu rumah ibadah. Jadi kalau sebelumnya itu kita mengenal ada one school one product, one school one innovation, ya. Kemudian one student one account. Sekarang kita ingin mengatakan one school one musola, ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman kita dari Kristiani, dari agama yang lain, juga boleh membuat rumah ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah untuk yang Muslim, rumah ibadahnya misalnya membuat musala di sekolah. Kenapa ini kita canangkan? Karena kita tahu bahwa anak-anak kita ya tentu lebih baik kalau dia sebelum pulang ke rumah, dia lakukan dulu ibadah sholat berjamaah di sekolah bagi yang Muslim. Kenapa? Karena khawatir Pak, kalau rumahnya dari sekolah jauh jaraknya, dia tidak sholat di sekolah terus pulang, khawatir dia terlambat. Atau jangan-jangan karena jarak yang terlalu jauh, bahkan kemudian dia tidak sholat duhur. Ini berbahaya resikonya buat kita. Dan satu lagi gerakan kita juga di bulan Ramadan ini kita membuat satu gerakan wakaf, yaitu satu guru, satu Al-Quran. Ya. Nah ini bayangkan kalau ini bisa terkumpul semua Pak, kita punya 14.700 ASN-nya. Berarti akan ada kurang lebih 14.000 Quran. Nah ini kita harapkan guru-guru kita memanfaatkan momen Ramadan ini, dan di dalam Quran yang diwakafkan itu bisa dituliskan nama-nama yang kita inginkan diikutkan di dalam wakaf itu. Mungkin orang tua, ibu bapak kalau sudah almarhum, atau mungkin siapapun boleh Pak. Dan itu kita harapkan kalau sudah terkumpul di masing-masing sekolah itu bisa diserahkan ke cabang dinas. Nah ini nanti semuanya akan kita data, dan cabang dinas bisa mendistribusi untuk masjid-masjid yang membutuhkan, atau pesantren, atau rumah-rumah tahfiz Pak. Nah ini insya Allah, jadi ini bagian dari cara kita di Dinas Pendidikan untuk berbagi. Saya kira begitu Pak Sek. Jadi ini saya kira luar biasa ini momen yang dan semua apa yang Amin. kita rencanakan bisa terlaksana. Amin, amin, amin. Hari tanggal 2 ini nantinya, insya Allah kita tunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.